Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Wali Songo Indonesia disingkat PWI dan Laskar Sabilillah disingkat LS atau PWI LS telah sukses melaksanakan atau menyelenggarakan rapat kerja nasional Rakernas ke-1 di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di Kampung Santri Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan kita akan simak apa rekomendasi PWI LS untuk MUI dan pemerintah Republik Indonesia. Rekomendasi Rakernas pertama Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah tahun 2024 kepada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang pertama, mendesak MUI melakukan kajian dan ijtima ulama untuk menolak dan membatalkan seluruh penisbatan klan Ba'alwi para habaib sebagai dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa yang hak atas penisbatan Rabithah Alawiyah atau RA bahwa klan Ba'alwi atau para habaib bukan dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan fatwa ajaran-ajaran sesatnya. Yang ketiga, mendesak Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Sivitas Akademika Keislaman untuk melakukan kajian ilmiah tentang Ba'alwi dengan para habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, menjamin kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Tidak ada satupun pihak manapun dan atau siapapun melakukan tekanan dan larangan terhadap dakwah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS dimanapun dan kapanpun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendesak kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap kelompok, organisasi, perorangan, khususnya para habaib yang melakukan pembelokan sejarah bangsa Indonesia. Ketiga, mendesak pemerintah melalui perangkat hukum melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan provokasi, merendahkan harkat dan martabat pemerintah yang sah. Keempat, mendesak pemerintah melalui perangkat hukum yang ada melakukan tindakan hukum yang keras dan tegas terhadap pihak manapun, baik pribadi maupun organisasi, yang melakukan pemalsuan makam-makam. Yang kelima, mendesak pemerintah melalui perangkat pertahanan dan keamanan untuk melakukan pengamanan dan menjaga kenyamanan dalam kegiatan keagamaan dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS di seluruh Indonesia dalam upaya menegakkan atau menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemerintah untuk memberikan keamanan dan menjamin kebebasan dalam upaya kajian ilmiah tentang nasab di seluruh kampus atau sivitas akademika dan pesantren di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, mendorong dan mendukung pemerintah dalam upaya mencegah kelompok maupun organisasi yang terindikasi terpapar paham radikalisme dan pembelokan ideologi negara Pancasila. Yang kedelapan, mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mewajibkan tes DNA kepada mereka yang mengaku dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang sudah dilakukan oleh klan Ba'alwi. Yang kesembilan, mendorong dan mendukung pemerintah untuk menjadikan sejarah Nusantara menjadi kurikulum wajib di pendidikan dasar dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ditetapkan di Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 30 November 2024 pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Rakernas 1 Perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya tetap tidak sepakat dengan tesisnya, tidak sepakat dengan kesimpulannya. Cuman sudah malas bicara masalah itu. Cuman kali ini terus terang, kalau ini benar adalah rekomendasi dari sebuah organisasi resmi yang membawa-bawa nama Wali Songo, entah sebagai dzurriyyahnya dan juga pengikutnya, atau otomatis yang dzurriyyah dan pengikut masuk ke itu atau tidak. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya itu dan siapa orang-orangnya.
ya kecuali yang sudah kita kenal. Tetapi terlepas dari itu semua, saya sangat setuju kalau kelompok atau organisasi ini mendesak pemerintah, bahkan melalui salah satu instansinya yaitu MUI, untuk menyelesaikan polemik ini dengan cara ya seperti yang mereka pikirkan benar, yaitu menetapkan kalau Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi. Ya, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka mau tidak mau kita pakai kaidah hukmul hakim atau hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Jadi kalau sudah ada ketetapan dari pihak qadi, dari pihak hakim pemerintahan yang sah, maka itu sudah tidak perlu kita bicara polemiknya. Kita sudah harus pakai pendapat itu, atau kita harus yakini, kita harus terapkan keputusan itu. Ya kita tunggu saja ya. Siapa tahu MUI juga mau nanti mengeluarkan fatwa kalau Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Bahkan mengeluarkan, pemerintah juga mengeluarkan kewajiban kalau mau ngaku dzurriyyah Nabi harus tes DNA. Nah, itu menarik sekali ya. Daripada keliling ke sana ke sini nggak selesai-selesai, ya lebih baik seperti ini. Apalagi di sini ada Pak Jenderalnya itu. Siapa tahu selain disuarakan ke publik juga bisa langsung disuarakan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo nanti perintahkan kepada MUI untuk buat fatwa. Walaupun kayaknya nggak gitu ya. MUI buat fatwa itu nggak dasar diperintah gitu, tapi dia mengkaji. Ya siapa tahu MUI, ya kalau untuk Banten kan ketua mufti MUI-nya Kiai Madudin. Dan tidak ada penolakan dari anggotanya. Maksudnya ketua dewan fatwanya, dan sepertinya tidak muncul penolakan dari ketua MUI Bantennya. Ya mungkin sudah sepakat. Ya kan sudah lumayan, sudah ada satu modal satu provinsi itu. Tinggal ke MUI pusat gitu ya. Biar cepat selesai gitu. Biar ini selesai lah. Nanti Ba'alawi itu sudah nggak boleh ngaku cucu Nabi lagi. Kalian sudah difatwa oleh MUI. Sama dengan misalnya satu minuman bersengketa, oh ini mengandung alkohol, statusnya minuman keras, haram, misalnya. Atau ada polemik-polemik, oh vaksin ini, oh ini status fatwa MUI hukumnya halal atau apa. Bagus, begitu bagus. Artinya nggak mau ribet dengan saudaranya, kita mau larikan kepada hakimnya gitu. Bahkan ada bahasa-bahasa menjadikan kurikulum di seluruh lembaga pendidikan dari dasar, menengah dan sebagainya tentang sejarah bangsa ini ya. Saya support sekali itu, biar kita mengenal bangsa kita, biar nggak ada lagi pemalsuan-pemalsuan. Bahkan kalau perlu di pesantren-pesantren manapun itu dijadikan tesisnya Ki Haji Imaduddin itu sebagai kurikulum. Jadi ilmu nasab. Ilmu nasab judulnya Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Itu dijadikan kurikulum untuk pesantren semuanya ya. Siapa tahu banyak yang ikut. Coba saja ya. Coba saja. Cuma resikonya begini, kalau sudah mengumpulkan suara, sudah batas tertinggi dilaksanakan, menyatukan kekuatan, ternyata nggak ada hasilnya, pemerintahan nggak gubris, MUI boro-boro, ya itu efeknya nggak bagus. Artinya apa? Ya kalian tidak diperhitungkan gitu. Atau mungkin diperhitungkan tapi aneh tuntutannya. Nah, itu yang kita nggak mau seperti itu ya. Jadi kalau pemerintah pada akhirnya nggak keluar rilis pun ya harus setidaknya ada klarifikasi lah. Kenapa nggak ditanggapi? Atau mungkin masih butuh waktu pengkajian gitu. Jangan sampai, karena ini adalah persatuan Wali Songo. Bayangkan, kita tahu yang membawa Islam itu Wali Songo. Ini keturunannya, ini umatnya. Jadi kuat sekali akar sejarahnya itu. Masa mau dicuekin begitu saja? MUI jangan cuek ya, harus keluarkan suara ya. Entah memfatwakan batal atau gimana ya, harus ya. Harus. Kasihan ya. Kenapa? Karena ini sudah kadung keluarkan senjata mendesak gitu. Artinya sudah kadung menampilkan sikap, sudah kadung berjurus bahasanya. Udah kadung bahasanya kalau dalam satu frame itu ini udah kadung ada penetrasi, ada penekanan. Kalau ternyata nggak ada efeknya, wah repot. Ternyata Ba'alawi masih bebas, mereka begitu-begitu saja. Ternyata masih dakwahnya juga masih di mana-mana, malah tambah banyak yang ikut. Wah sakit itu ya. Harus segera disuarakan itu. Jangan didiamkan ya. Pemerintah harus segera itu ya. Apapun bentuk suaranya. Kita tunggu saja, semoga cepat.
biar kita bergeserlah kepada hal yang lain gitu. Ini sudah anggap selesai, pemerintah sudah punya keputusan, sudah selesai gitu ya. Entah keputusannya apa, MUI, PBNU bahkan ya, silahkan ya. Demi kemaslahatan kita bersama. Kasihan ada perkumpulan yang begitu besar, begitu masif, merasa memperjuangkan sesuatu, sudah di batas yang paling tinggi, yaitu sudah menyuarakan kepada pemerintah, kok nggak ditanggapi. Kalau orang bermain poker itu, ini mungkin masuknya sudah all in, sudah semua dipasang karena yakin sekali kartunya pasti menang. Maka yang ditunggu adalah ya bandar membuka kartunya, menang apa kalah. Ya kalau nggak dibuka-buka kartunya ya repot ini ya. Gimana kita sudah all in, nggak ada kepastian kalau kartu kita keluar apa enggak, gara-gara ya itu kartunya nggak dibuka-buka. Jangan begitu ya, segera pemerintah MUI segera bersikap.